Hello, how's it going, guys? Today we're gonna learn about the next part of speech that we have already learned last week. We have already learned noun, pronouns, verbs, adjectives, adverbs. These 5 part of speech is the first part that we have learned. Jadi langsung aja kita membahas sisanya, ya, yaitu articles, prepositions, conjunctions, and interjections. Now we can have a start on the articles. Artikel itu cuma 2 sebetulnya sih, ya, the sama a. Nah, a ini biasa dibagi 2 ya, ada a sama an. The dog, the cat, the table, the man, the student, the video. A sama juga, a dog, a table, a cat, a man, a video, a student. Nah, pada saat menggunakan an itu kalian cukup perhatikan kata benda setelahnya yang hurufnya diawali dengan bukan diawali sih, terdengar huruf vokal. Ya, terdengar huruf vokal. Contohnya, a dog. Di sini an umbrella. Kenapa bukan a umbrella? Kenapa enggak an dog? Anduk. Ya, kenapa? Karena a di sini ya digunakan karena kata bendanya diawali dengan huruf konsonan. Sorry, bukan diawali dengan huruf konsonan, terdengar huruf konsonan. Atau boleh juga istilahnya diawali dengan kata konsonan dari huruf D. D itu kan termasuk kata huruf konsonan ya. Nah, yang terdengar vokal itu seperti A, I, U, E, O. Seperti umbrella. Bacanya umbrella. Jadi, untuk yang terdengar huruf vokal gunakan an, bukan e. Jelas ya? Nah, bagaimana dengan university? Apakah menggunakan e atau menggunakan an? Teorinya adalah dari kata bendanya. Terdengar lebih vokal atau konsonan. University. U. Berarti dari huruf Y. Maka gunakan a university. Lanjut. Honesty. Gunakan e atau an. Honesty. Iya, that's right. Honesty. Sama halnya juga dengan hour. Bacanya hour. Hour. Sejam. Bukan a hour tapi an hour. Jelas? Nah, sama halnya juga dengan the. The itu bisa juga dibaca D. Ya, the dog. Bacanya the. Tapi kalau and diawali dengan huruf vokal, maka bacanya D. D-N. Ya, bukan the N. D-N. Bagaimana dengan kata-kata yang tadi? Umbrella. Umbrella, bacanya A ya. Maka karena terdengar vokal, bacanya D, bukan the. The umbrella. Seperti itu. Nah, perbedaan antara the dan itu apa? Kita bahas perbedaannya.
gampangnya seperti ini sih. Gunakan a untuk benda yang belum dikenal. Gunakan the pada saat kamu sudah mengenal benda itu. Kita buat dalam sebuah contoh kalimat ya. Nah, and di sini muncul karena kamu melihat sebuah apel. melihat untuk pertama kalinya ya. Melihat untuk pertama kalinya. Pada saat kamu tahu bahwa apelnya busuk, maka kamu menggunakan the seperti itu. Oke. Contoh lainnya ya, gunakan a pada saat kamu pertama kali mengidentifikasikan sebuah benda, sebuah subjek ya. Gunakan the pada saat kamu benar-benar mengidentifikasi subjeknya. Sederhana itu ya sebetulnya. Oke. Next one is preposition. Preposition show relationship between words and a sentence. Ya, contohnya above, before, except, from, near, sampai sini. For example, I am going to my garden. I am going to my garden. Kok my mother? Boleh juga my mother. My mother. I'm going to school. I'm going to my mother. Whatsoever. And then nanti saya jelaskan perbedaannya antara prepositions dan conjunctions. Conjunctions connect words, phrases, clauses, or sentence. Seperti and, or, but, so. But ya, bukan but yang T-nya 2 itu bokong artinya. After, before, unless, either, neither, because, and since. I was tired. Nah, I was tired ini adalah bagian dari frasa ya, sebuah frasa. I was tired, sebuah frasa, sebuah kalimat. Frasa dan kalimat tentunya beda ya. Kita anggaplah sebuah kalimat. I was tired itu sebuah sentence, kalimat. Ini juga sebuah kalimat kan. Nah, untuk menggabungkan antara satu kalimat dengan dua kalimat ini membutuhkan yang namanya conjunction. Seperti ini contohnya ya. Begitu. Nah, perbedaannya apa dengan preposition? Perbedaannya seperti ini. Kita harus paham dulu perbedaan dasarnya. Conjunction adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan klausa atau kalimat ya, atau untuk mengkoordinasikan kata-kata di dalam klausa yang sama. Contohnya, I eat an apple. Saya memberikan contoh yang sederhana saja agar mudah dipahami. I eat an apple. Ini kalimat pertama ya. Kalimat pertama. Kalimat keduanya, you study English. Nah, untuk menggabungkan antara satu kalimat ini dan dua kalimat ini, kalian membutuhkan apa? Preposition atau conjunction. Sesuai dengan teori yang ada di sini, ya, maka gunakan conjunction. Misalnya pakai and. Kamu taruh sini and. Saya makan apel dan kamu belajar bahasa Inggris. Nyambung kan? Nah, untuk menyambungkan satu kalimat dan dua kalimat membutuhkan conjunction. Seperti itu. Itu untuk yang conjunction. Nah, untuk preposition itu seperti yang kita lihat di sini, ya. A preposition usually describes the position of something. Jadi biasanya mendeskripsikan posisi dari sesuatu, posisi dari objek, ya. Misal, she is with Johnny. Johnny, yes papa. Nah, she is with Johnny. With di sini sebagai prepositions. Fungsinya apa? Untuk memberitahu bahwa subjek ini
subjek ini sedang bersama siapa, atau sedang memposisikannya dengan siapa, atau dengan apa, gitu loh. Tidak membutuhkan yang namanya frasa atau kalimat gitu. Kalau balik lagi ya ke conjunction ya, yang menyatukan dua kalimat, intinya menyatukan dua kalimat. Ya, ingat ya, conjunction menyatukan dua kalimat atau dua frasa. Sedangkan preposition fungsinya untuk memberitahukan posisi sebuah subjek dekat dengan objek mana. Seperti itu. Lanjut ke bagian interjection. Ya, kalimat kata seru ya, kata seru. Exclamations that express strong feelings. Aha, gosh, great, hey, hi, hooray, oops, phew, ouch, hi, and well. Ya, biasanya digunakan untuk menekankan ekspresi atau ungkapan kamu agar lebih variatif. Kalau kita kan orang Indonesia, ya Allah, di mana buku saya? Nah, ya Allah ini termasuk dari exclamation dalam bahasa Inggris. Coba kalau kita terjemahkan ya, orang sana nggak bilang ya Allah gitu ya, karena mereka kebanyakan umat Kristiani, jadi Jesus Christ. Jesus Christ. Okay, I think it's enough. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye bye.